Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, siap sedia. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 12 ayat 35 sampai 40 dan di dalam ayat 40 berkata demikian. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kekristenan kita memang hidup yang melewati banyak tantangan, masalah, pencobaan, dan segala hal yang seringkali membuat kita jatuh bangun di dalam iman kita. Tetapi ingatlah bahwa semua tantangan, semua masalah, dan semua pencobaan Tuhan izinkan untuk menyiapkan kita supaya kita dapat menjadi orang-orang percaya yang tidak bergantung pada dunia, menjadi orang-orang percaya yang tidak berharap pada hal-hal daging, tidak melihat dunia sebagai tujuan akhir, tetapi justru sebaliknya menyadarkan kita bahwa di tengah tantangan, di tengah masalah dan pencobaan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Ada negeri kekal yang Tuhan siapkan untuk kita, di mana kita akan ada bersama-sama dengan Dia untuk hidup selama-lamanya. Hanya persoalannya, kapan waktunya akan tiba? Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, karena hari kedatangan Yesus akan datang seperti pencuri. Karena itu Alkitab juga berkata, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ketika kita siap sedia, maka hari itu akan menjadi hari yang penuh kemenangan dan sukacita bagi kita. Setiap kita harus menjadi orang percaya yang siap sedia, karena Alkitab berkata, Yesus akan datang kembali seperti pencuri. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yang pertama yaitu senantiasa kita harus bekerja keras bagi Allah dan pekerjaannya. Di dalam ayat 35 dijelaskan, bekerja keras adalah kewajiban bagi setiap kita. Setiap suami wajib bekerja keras, setiap istri wajib bekerja keras, setiap orang harus bekerja keras, karena jika kita tidak bekerja keras, jangan berharap sesuatu yang baik akan terjadi, karena Tuhan tidak akan memberkati pemalas dan orang yang bersikap masa bodoh. Yang Tuhan berkati adalah orang-orang yang serius dan orang-orang yang mau bekerja keras. Dunia ini bukanlah tempat untuk beristirahat, tetapi dunia ini adalah tempat untuk kita berbuat sesuatu, karena waktu istirahat kita adalah di surga nanti, setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang siap sedia? Yaitu senantiasa menjadi terang. Ayat 35. Kita harus menjadi terang, menjadi berkat. Kita harus senantiasa menunjukkan citra Kristus melalui kehidupan kita. Seringkali yang terjadi, kita tidak dapat memberi terang, tetapi justru memberi pengaruh gelap terhadap dunia ini. Kita bukan memberi harapan, kita bukan memberikan sinar terang, tetapi justru kita memberi ketakutan dan kekhawatiran. Mengapa? Karena hidup kita tidak dapat menunjukkan ciri Kristus kepada dunia ini. Karena itu kita harus selalu siap sedia supaya hidup kita senantiasa dapat menjadi terang. Yang ketiga yaitu senantiasa mendengar suara Tuhan. Ayat 36. Orang yang mengenal suara Tuhan akan tahu ketika pintu diketuk, dia segera membukakannya. Dia begitu peka kepada suara Tuhan. Dia tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan, dan saya harus membukakan pintu baginya. Hari-hari ini mungkin kita juga sudah mendengar banyak suara dari dunia ini, tetapi kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Jika kita hanya bisa mendengar suara dari dunia ini, tetapi kita tidak bisa mendengar suara Tuhan,
maka kita sedang ada dalam posisi yang sangat menakutkan. Dan yang keempat, bagaimana kita menjadi orang yang siap sedia, yaitu jika kita tidak terbuai dalam keduniawian. Ayat 38-40 dijelaskan. Tetapi betul-betul menjaga diri, melatih diri, mempersiapkan diri, karena hidup ini bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri, tetapi justru hidup kita adalah harus menyenangkan hati Tuhan dan kembali berjumpa dengan Dia, masuk dalam kemuliaannya. Kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara, tetapi hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan segera datang. Karena itu kuatkan iman saudara, tetap bersemangat, bersukacita, tetap bersyukur dalam segala keadaan setiap hari, dan tetap percaya bahwa Allah adalah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami sebagai orang percaya bahwa apapun yang kami hadapi hari-hari ini di tengah-tengah dunia ini, kami tahu semuanya hanya sementara. Karena itu kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami, dan mampukan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri kami untuk senantiasa dalam keadaan siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga pada saat Engkau datang, Engkau dapati ada iman di bumi ini, ada iman di hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami boleh masuk dalam kerajaan kekal yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Tuntun kami Tuhan setiap hari dengan firman-Mu, agar kami tetap ada di jalan Tuhan, kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.